Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita tentang fungsi invest. Jadi ini masuk materi baru. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara menentukan rumus komposisi fungsi. Nah, sekarang kita membahas tentang fungsi invest, bagaimana cara menentukan fungsi invest. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menentukan rumus fungsi invest, jadi kita harus tahu dulu apa yang dinamakan atau yang dimaksud dengan fungsi invest tersebut. Nah, fungsi invest atau suatu fungsi itu punya invest artinya punya kebalikan itu apabila fungsinya itu adalah fungsi satu-satu atau fungsi korespondensi satu-satu. Kalian pasti ingat apa yang dimaksud dengan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, fungsi korespondensi satu-satu itu adalah misalkan fungsi dari A ke B dikatakan satu-satu itu apabila semua anggota A punya kawan satu di B dan semua anggota B punya kawan satu di A. Artinya himpunan A sama himpunan B jumlah anggotanya harus sama. Nah, itu disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Nah, syarat agar fungsi itu mempunyai invest, nah itu dia harus fungsi satu-satu. Nah, apa yang dimaksud dengan fungsi invest itu? Perhatikan contoh berikut. Nah, jika ada sebuah fungsi, misalkan ada sebuah fungsi ini bekerja, misalnya fx sama dengan 2x kurang 4. Fungsi ini dia bekerja atau memetakan semua anggota A ke anggota B. Jadi dia fx itu kerjanya dari A ke B. Nah, rumusnya adalah 2x kurang 4. Nah, fungsi baru yang bisa kita buat yang bekerjanya kebalikannya dari fungsi fx, artinya fungsi baru itu dia kerjanya dari B ke A atau memetakan anggota B ke anggota A, itu namanya fungsi invest atau kebalikan dari fx. Nah, kebalikan dari fx itu nulisnya f pangkat 1x. Nah, bacanya adalah f invest x. Nah, jadi f invest x ini kerjanya memetakan anggota B ke anggota A. Kalau fx memetakan anggota A ke anggota B. Nah, jadi kerjanya berkebalikan. Nah, jika fx itu 2x kurang 4, maka f invest x dia akan punya fungsi rumus fungsinya. Nah, tugas kita atau materi ini kita akan belajar ini gimana cara menentukan rumus fungsi investnya atau invest fungsi ya. Nah, sekarang coba ilustrasinya. Kalau anggota A ini 5, nah 5 ini nanti punya kawan di B berapa? Nah, berarti kita masukkan angka 5 ini ke fx. Nah, karena fx ini bekerja dari A ke B, memasangkan angka 5 ini ke angka berapa di anggota B. Coba kita hitung berapa f5. F5 berarti x-nya diganti 5 ya. 2 kali 5 10 kurang 4 sama dengan 6. Jadi kawannya 5 adalah 6. Nah, sekarang kita akan, atau pertanyaannya adalah apa rumus fungsi dari f invest x? Ini f invest x ini fungsinya apa? Agar f invest 6 itu sama dengan 5. Kalau f5 kan 6 nih. F5 itu 6. Berarti f invest 6 harus 5 nanti. Jadi tugas kita adalah menentukan rumus fungsi ini. Apa rumusnya? Supaya nanti kalau rumusnya ini x-nya diganti dengan 6, hasilnya harus 5. Gitu ya. Nah, caranya seperti ini.
pembahasannya. Ibaratnya kalau ini soalnya diketahui fx sama dengan 2x kurang 4, tentukan rumus f inverse x. Caranya, nah dari rumus yang sudah diketahui tadi, ini fx sama dengan 2x dikurang 4 ini bisa kita tulis dengan y sama dengan 2x kurang 4. Jadi fx itu bisa kita tulis menjadi y sama dengan 2x kurang 4. Nah, dari y sama dengan 2x kurang 4 ini, agar untuk kita bisa mencari fungsi inverse-nya, dari y sama dengan bla 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 ini harus kita ubah menjadi x sama dengan bla 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 bla. Ingat ya, saya tekankan untuk mencari fungsi inverse, awalnya y sama dengan bla 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 harus kita ubah menjadi x sama dengan bla bla bla. Artinya nanti x-nya harus sendiri di sebelah kiri. Nah, caranya ini pertama min 4 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan kiri ya, menjadi y plus 4 sama dengan 2x. Kemudian x sama dengan, karena ini 2x berarti 2-nya pindah ke sebelah kiri menjadi pembagian y ditambah 4 per 2. Jadi x sama dengan y ditambah 4 per 2, atau bisa ditulis seperti ini ya, x sama dengan y ditambah 4 per 2. Jadi kalau sudah berubah menjadi x sama dengan, kan awalnya tadi y sama dengan bla 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 bla. Nah, sekarang kita sudah berubah menjadi x sama dengan bla 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 bla. Berarti di sini mengandung y sama dengan, di sini mengandung x. Kalau x sama dengan, di sini mengandung y. Nah, berarti kalau udah menjadi x sama dengan ini udah selesai. F inverse x-nya adalah, tinggal y-nya ini kita ubah, kita ganti menjadi x. F inverse x sama dengan x ditambah 4 per 2. Jadi isinya atau rumus fungsi di titik-titik ini, rumusnya adalah x ditambah 4 per 2. Nah, apa buktinya? Buktinya berarti seperti ini. F inverse x-nya tadi kan ini ketemunya. Artinya ketika x-nya kita ganti 6, jawabannya harus 5. Jadi karena apa? F inverse x ini dia bekerja dari B ke A, atau memetakan anggota B ke anggota A. Jadi kalau x-nya kita ganti 6, jawabannya harus 5 kalau kita masukkan ke dalam F inverse x. Nah, sehingga kalau x-nya diganti 6, 6 tambah 4, 10. 10 bagi 2, 5. Nah, kan cocok kan? F inverse 6 jawab sama dengan 5. Kalau F5 jawabannya 6. Ini F ya, ini F5 sama dengan 6. Kan F itu kerjanya dari A ke B. 5 dipasangkan dengan 6 oleh fungsi F. Kemudian 6 dipasangkan dengan 5 oleh fungsi inverse-nya. Itulah yang dinamakan dengan fungsi inverse. Jadi fungsi inverse ini kebalikan dari fungsi aslinya. Nah, fx itu kebalikannya f inverse x. Begitu ya cara menentukan rumus fungsi inverse. Nah, ini contoh pertama. Nah, contoh kedua. Nah, contoh kedua diketahui fx sama dengan 2 per 5x ditambah 3. Tentukan rumus f inverse x-nya. Nah, ini sekarang kan kita sudah tahu tadi konsep dari f inverse. Kita tidak perlu pakai panah lagi, nggak perlu pakai diagram panah. Kita langsung menentukan rumus inverse-nya. Nah, caranya tadi adalah dari fx ini, fx sama dengan 2x ditambah 3 ini, fx sama dengan 2 per 5x ditambah 3 ini, fx-nya bisa ditulis dengan y sama dengan 2 per 5x sama dengan 3. Nah, kemudian setelah y sama dengan, kita harus menjabarkan ini supaya menjadi x sama dengan. Dari y sama dengan harus kita ubah menjadi x sama dengan. Caranya kan plus 3-nya ini pindah ke sebelah kiri menjadi y min 3 sama dengan 2 per 5x.
Ini kan per nih, per ini 5x-nya kalau dipindah ruas ke sebelah kiri, karena di sini per, dipindah ke ruas kiri jadi kali 5x kali y-3 sama dengan 2. Nah, sekarang biar x-nya sendiri berarti 5 sama y-3 ini kita pindah ke sebelah kanan. Kan ini berkalian nih, 5 kali x kali y-3. Nah, kalau kita pindah ke sebelah kanan, nah, perkalian ini menjadi pembagian. Jadi 2 per 5 kali y-3. Jadi x-nya tinggal di sebelah kiri. Nah, ini 5 kali y-3-nya dipindah ke sebelah kanan menjadi pembagian. Nah, kalau udah menjadi x sama dengan, nah ini kan bisa dilanjutkan, ini bisa dikalikan nih. Menjadi x sama dengan 2 per 5 kali y, 5y, 5 kali min 3 jadinya min 15. Kalau udah x sama dengan, x-nya ini berubah menjadi f inverse x. Nah, y-nya ini berubah jadi x. Sama dengan 2 per 5x dikurang 15. Sudah selesai. Jadi ini rumus inverse fungsi dari fx sama dengan 2 per 5x ditambah 3. Rumus fungsi inverse-nya adalah f inverse-nya adalah 2 per 5x dikurang 15. Kalau mau membuktikan silahkan, misalnya f-nya ini x-nya diganti 2 misalnya, atau diganti 1. Jadi nanti 2 per 5 ditambah 3 nya berapa. Kemudian kita balik kayak tadi ya. Berarti harus sesuai nanti. Nah, silahkan dibuktikan sendiri. Yang penting konsepnya untuk mencari fungsi inverse-nya harus fx-nya diubah menjadi y dulu ya. Y sama dengan, nah harus diuraikan menjadi x sama dengan. Nah, itu cara menentukan inverse fungsi atau fungsi inverse. Nah, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.